Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kediri, Mbak Cica. Yang kami hormati, kami muliakan Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kediri, Ibu Afifah Solikin, Ibu Ketua Pokja 1 Bu Nana, Ibu-ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan se-Kabupaten Kediri, Ketua GUW dan Ketua Organisasi Wanita se-Kabupaten Kediri, serta jamaah yang hadir di Pondok Ramadan hari ini. Semuanya yang sehat, semangat, dan insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Monggo pertama-tama kita panjatkan puji syukur. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kesehatan, kesempatan untuk kita bisa bersilaturahim, berpuasa di bulan Ramadan, dan kita semua sama-sama tholabul ilmi, belajar bersama. Mudah-mudahan panjenengan semuanya ke depannya insya Allah tambah sehat, tambah sukses, tambah bahagia, tambah berkah, bisa menikmati hidup, dan mudah-mudahan diberi oleh Allah rezeki yang melimpah barokah untuk sanggup tindak umroh haji. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh sahabat, keluarga, dan umatnya, insya Allah termasuk kita-kita ini. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya ibu-ibu yang luar biasa ini ya. Tepuk tangan untuk panjenengan semuanya. Sehat-sehat, bahagia ya, masih kuat ya. Kuat. 3 tantangan Ramadan. Hati-hati, 3 tantangan. 1 ngantuk biasanya. Ya, karena malamnya ibu-ibu jam 1, jam 2 sudah bangun untuk persiapan sahur ya. Nah, yang kedua adalah kadang-kadang ya ada males-malesnya didik. Yang ketiga adalah lapar. Ya. Ini memang tantangan yang harus dianu. Makanya ini salah satu puasa Ramadan itu training. Dan yang trenernya, yang gurunya ini tidak main-main, owner kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membuat segalanya untuk kita. Makanya insya Allah kalau Ramadan kita ini baik, berkualitas dan berkelas, maka panjenengan insya Allah tambah sehat, tambah sukses. Wis setelah Ramadan tidak ada cicilan-cicilan lagi. Karena rezeki datang terus, ngajine ditingkatkan terus, sedekah ditingkatkan terus, tidak ada kesulitan dalam hidup nanti. Ini penting, bukan hanya berkualitas, tapi berkelas juga. Nah, yang dipanggil aja orang yang beriman loh. Tidak semua orang Islam puasa loh ya. Niku dititeni kadang-kadang sing Idul Fitri, lambine baru-baru itu biasanya puasanya mek pembuka dan penutup biasanya. Nek sing kualitasnya lunas dan bagus seperti panjenengan semua, dia biasa, penampilannya biasa, tapi auranya sudah aura malam Lailatul Qadar. Insya Allah, amin, amin, amin ya. Beriman, ditraining sama Allah, diproses sama Allah. 1 bulan penuh. Saya di paliatif, pasien-pasien orang-orang tenaga kesehatan yang pengen bisa paliatif ya, merawat orang-orang yang berat lah, wis komplikasi lah. Itu training biasanya 5-7 hari. Itu wis bosen, belenger dan ini 1 bulan panjenengan. Dilatih kesabaran, dilatih untuk beramal soleh sepanjang hari, sepanjang waktu. Luar biasa. Makanya saya lihat ini calon-calon penghuni surga. Bukan hanya penghuni surga, dirindukan oleh surga. Salah satunya panjenengan. Orangnya selalu bersyukur dan memaafkan. Tadi saya lihat komunikasi. Terus munti Bu, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.
Auranya ini aura bersyukur. Loh, penting loh bersyukur itu modal loh. Karena disebutkan dalam Al-Quran banyak sekali qalilam ma tashkurun. Amat sedikit orang yang bersyukur. Banyak ucapkan, bersyukur itu 4. Bil lisan, bil kolbi, bil arkan, bil amwal. Ucapan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini banyak mengeluarkan tenaga, itu oksigennya masuk, positif. Tapi nek batin tok mati panjenengan, cepet mati. Mati. Tidak ada oksigen masuk. Makanya semangat itu penting. Saya senang ibu-ibu ini tadi lihat. Saya pas foto ini guyu terus ada ibu-ibu yang lihat, Bu, rodok kanan-kanan langsung melayungin. Itu berarti sehat. Kalau ada ibu-ibu melakukannya kok alon ngene iki. Iki stres iki, ya. Stres, banyak masalah. Otaknya cemet karena kakek dipikir kabeh. Pengajian, buka, sahur, anak kabeh, lebaran, mudik dipikir kabeh. Cemet panjenengan. Niki lho enek batese. Tapi kalau ibu-ibu jamaah ini aduh bahagia lillahi ta'ala melaku yang nginceli. Tepuk tangan. Mudah-mudahan dengkul-dengkul yang sakit-sakit itu hilang kabeh. Itu sing selonjor-selonjor, sing senden-senden, cagak itu biasanya orang-orang yang bermasalah di tulang-tulangnya. Nggih. Beriman diproses sama Allah, di-upgrade. Di-upgrade itu ditingkatkan. La'alakum tattaqun, orang yang mulia di hadapan Allah. Cirinya apa? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadzibinal ghaidha wal 'afina 'anin nas. Orang itu entengan. Orang itu gampang dijak apik ngono wis seneng cepet deh. Gak sulit. Bu, besok ada gini ya. Heeh, wis ayo. Heeh. Kalau dalam kebaikan dia selalu rada kaya gopoh ngono lho. Ya Allah. Dan omongannya ya Bu, insyaallah wis isine apik tok. Jadi gak angel Bu, gak iso. Sulit. Ruwet. Itu negatif itu, ya. Ini wis yes. Itu sosial intelijennya tinggi. Makanya berkelas, berkualitas dan berkelas. Untuk apa 1 bulan diproses sama Allah? Untuk introspeksi diri, scoring dan mapping dirinya. Aku iki apa? Wis sehat, anak-anak ya bagus, wis kok happy, tapi kok wetengi kerucuk. Ada ndak yang gitu? Jantungi rasanya kok derdek kayak. Itu psikis jelas. Gangguan mental. Saat ini dunia 1 miliar penduduk dalam kondisi stres. 1 miliar loh. Makanya WHO memberi warning, pokok tiap 5 orang itu siji rada owah. Ya panjangan jejer 1, 2, 3, 4, 5. Mesti siji rada anu. Jadi kalau anak koncone sing saya bicara terus dia ngene, ini ciri-ciri gangguan mental. Tapi yang berat adalah yang lainnya dengarkan dia ngomong dewe. Itu betul-betul psikotik namanya, ya. Dan itu ukurannya 6 bulan. Kalau tidak cepat diobati, maka prognosenya kurang baik. Paham ya? Jadi kalau ada di kampung, di kecamatan, di desa, kok ada yang dijak omong nggak fokus, itu sisa-sisa stres, tidak apa-apa, ya. Salah satunya. Makanya aktif, minimal istighfar apa? Astagfirullahaladzim. Itu membersihkan hati loh itu. Kan harus istighfar, zikir, subhanallah, menyebut nama Allah. Itu dicintai Allah itu. Nah, introspeksi tadi. Tidak mengeluh, tidak kecewa, tidak menyalahkan orang lain. Introspeksi diri. Makanya disarankan, ini sudah masuk hampir 15
hampir separuh dari puasa, membaca Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kata Rasulullah, siapa yang ketemu bulan Ramadan, keluar Ramadan, akhirnya selesai Ramadan, tidak mendapatkan pengampunan dari Allah, maka celaka orang itu. Wong masuknya aja sudah diampuni dosa-dosanya. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan semata-mata mencari ridha Allah, maka dosanya yang lalu diampuni sama Allah. Panjenengan masuk Ramadan ini sudah tanpa dosa. Dicuci sama Allah, terutama hatinya. Dari penyakit hati yang banyak. Ya, aides, muter, angkuh, iri, dengki, egois, sombong, mudah tersinggung. Makanya orang sehat itu minimal satu, jangan sensi. Jangan baper. Jangan titik-titik mencap, mencep aja. Gak cocok, gak cocok. Gak iso. Wong iku lho nek ngomong gak enak. Padahal awake dhewe sing gak enak ini. Paham ya? Paham ya? Nek bagus memuji, ibu iku lho, apik mari Ramadan saiki, yes. Pokoknya oke. Nah, berarti hebat itu, ya. Jangan emosi, jangan banyak komentar. Hati-hati ini, ya. Emosi itu energinya keluar banyak dan tidak baik. Orang kalau ngamuan nih gak seneng. Resek itu, ya, toksik. Ya, makanya terutama untuk suami istri. Suami misalnya rodok cemberut, ojo pae panjenengan ngajine sering terus, ya astagfirullah. Ayah astagfirullah. Kok keminter-keminter roa. Ya ta? Kadang-kadang ditabuk panjenengan. Ya. Ya, tetap yang baik, melayani yang baik. Ya. Jangan sensi, jangan emosi, jangan membenci. Awas ya, orang membenci itu nek gak kanker ya jantung. Banyak itu, karena tertekan terus. Belajarlah memaafkan, wal afina anin nas. Ya seperti panjenengan ini, makanya auranya kelihatan, bibirnya lebih lebar. Maafin Mbak yo, wingi be aku rada gak enak, gak masalah, tak maafin, gak apa-apa. Ombo, ya, ombo. Ikhlas, memaafkan panjenengan lah enak. Awake mungkin belajar memaafkan, ya. Itu. Jadi yang paling bagus untuk sehat itu adalah mengendalikan diri ya Ramadan ini. Bukan yang berat itu kan melawan hawa nafsu, bukan hanya makan minum berhubungan di waktu siang, tapi segalanya. Tidak boleh ngerasani orang, tidak boleh gibah, tidak boleh isinya itu hatinya dibersihkan oleh Allah karena isinya dzikir, ibadah, ngaji, mindsetnya dibuat positif. Ya apa ya aku ibadahku ya apa ya tarawihku nanti bagaimana? Kan positif berarti. Ucapannya ya bagus terus, tadarus, baca Al-Qur'an, wis pokok sembarang dzikir dan lain sebagainya. Kemudian perbuatannya ya bagus. Ya iku nyiapkan takjil. Terus apa lagi zakat fitrah, terus apa nyantuni anak-anak yatim supaya ikut bergembira semuanya. Jadi betul-betul bukan hanya sehat badannya, jiwanya, sosialnya, kulturalnya, spiritualnya. Makin toleran, makin bisa menerima pendapat orang lain dan tidak memaksakan pendapat kita untuk diterima orang lain. Jadi orang yang egois itu rendah di hadapan Allah dan rendah di hadapan manusia. Jangan sekali-kali menjadi orang yang paling pinter sendiri, paling isok sendiri, paling benar sendiri. Belajarlah untuk bisa menerima. Tidak cocok nggak apa-apa. Aku tidak cocok sama itu. Ya tetap baik, tidak bermusuhan. Ayo diskusi ya opo sih, alasanmu ya opo, aku ya opo. Terus ya opo, tapi tetap bersama-sama misalkan sambil makan keledian atau minum kopi. Itu yang bagus. Fair. Wong setiap orang pasti ada kebaikannya, pasti ada kekurangannya. Betul ya? Sebaik-baiknya orang mesti ada kekurangan, ada kebaikannya. Tugas kita adalah yang baik kumpulkan, yang kurang kita atasi bersama-sama. Itu kuncinya.
Jadi temennya banyak, rezekinya banyak. Makanya orang yang susah ya dari dirinya sendiri. Sikapnya tidak mau dirubah, komunikasinya tidak bisa. Makanya Ramadan ini adalah mengupdate ilmu dan kompetensi. Ilmunya ya ilmu dunia, ilmu agama, tapi lebih banyak ilmu agama. Kalau agamanya duluan, dunianya enteng. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sungguh kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Akhirat kan tidak puasa, sholat, zakat saja. Males jadi semangat, cemberut jadi senyum, egois jadi toleran, mudah putus asa, pantang menyerah. Itu kan akhirat semuanya. Ya. Kemudian di-upgrade oleh Allah apa? Akhlak. Takwa, takut kepada Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah beserta kamu di mana saja kamu berada. Wa huwa bima ta'maluna basir, dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Dan balasannya persis. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka ojo mulai mengeluh, kecewa, apalagi menyalahkan orang lain, kena diri. Ngerasani aja ganti dirasani kok. Tapi kalau panjenengan menolong entengan, wah, orang seneng, rezeki banyak dan lain sebagainya. Nah, kalau dapat rezeki banyak, dia juga menyalurkan lagi. Itulah Rasulullah. Rasulullah itu tidak makan 3 hari, mau makan roti, ada sahabatnya tidak makan seminggu, rotinya diberikan. Persis seperti ibu-ibu yang ada di Kabupaten Kediri ini, persis. Jiwa sosialnya itu luar biasa, makanya sehat. Rasulullah itu sehat kenapa? Ahli ibadah, ahli sabar, ahli sedekah, ahli pemaaf, wis ahli segalanya. Makanya kunci contoh teladan itu ya Kanjeng Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Ya ta, ibu-ibu kan ya gitu. Sabar, sabar itu di sini. Nah, ada ibu-ibu emosi, bu yang sabar ya bu ya, di sini mesti. Hati, kausannya itu di hati. Orang kalau punya hati yang baik, insya Allah dia sehat, bagus. Dan suara jantungnya mesti bagus. Dek, 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 gitu. Ya. Ada yang tek. Ini oh. Ini mesti urusannya ambek koperasi, mesti. Sama. Sama. Jadi ada warning, ada kelihatan. Perut orang stres, aku lambung tak duduk, ya dilihat perutnya. Nek suaranya kerucuk-kerucuk-kerucuk, hilang, kerucuk-kerucuk-kerucuk berarti normal. Lagi kerucuk-kerucuk-kerucuk-kerucuk-kerucuk-kerucuk. Ya bemo ngambek lebaran, wis jelas iki. Wong THR durung metu, mesti metu kerucuk-kerucuk ngono iku. Kerucuk-kerucuk-kerucuk-kerucuk-kerucuk, bret-bret-bret, mencret dia, kan gitu. Ada warning, ada sign, ada kode. Apa ayo aku kok duitku kok ngene rasane kok angel. Wis aku tak sedekah. Ditambahi sama Allah. Itu nama bisnis sama Allah. Mesti dilipat gandakan. Ini kan bulannya Allah. Sampai Allah mengatakan 11 bulan milikmu, khusus Ramadan milikku kata Allah, dan aku sendiri yang akan memberikan pahala. Apa? Jadi bukan bulan penuh berkah, pengampunan, bulan dilipat gandakan pahalanya, bulan turunnya Al-Quran, bulannya Allah, segala, bulan pendidikan kita. Makanya salah satu orang yang pengen hidup tenang bahagia, mempertahankan nilai-nilai Ramadan. Setuju? Angel napa mboten? Angel lho bali Idul Fitri bar salat wis enek opor. Enek kacang, enek mente. Ya dah, ini diuji. Makanya dikasih hadiah sama Allah. Siapa yang bisa tambahi puasa Syawal 6 hari, maka ibarat 1 tahun itu. Ya apa? Allah itu blobone. Allah blobo, enggak hitung-hitungan. Rasulullah juga enggak hitung-hitungan sama itu. Ayo kita contoh. Karena kita panjenengan sehat ini sudah dikasih Allah triliunan. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Barang siapa akan menghitung nikmatku tidak akan mampu.
triliunan, sak miliar aja durung tahu nyekel. Ini triliunan ndak bisa dihitung. Nafasnya panjenengan 1 hari kalau pasang oksigen itu butuh 3,6 juta nafas tok. Nek dihitung sampai 60 tahun ini 100 miliar hanya nafas. Belum dengkul, belum mata, belum hidung. Dengkulnya sinten sing kotekan, sing cekot-cekot. Ayo, apa? Itu hatinya harus diperbaiki. Ya banyak istighfar, dzikir, baca Al-Quran, waras. Lutut itu mek 5 kok, 1 kontraktur, dia malas olahraga, makanya gerak. Lah kenapa puasa kok sehat? Sumutasiku, berpuasalah nih saya akan sehat. Hatinya tenang, tidak marah, makannya teratur, buka sama sahur, kemudian terawih, itu olahraga semua. Makanya lakukan dengan gembira, ikhlas. Panjenengan ini menyambut Ramadan dengan bahagia, begini aja besok di akhirat jasadnya diharamkan tersentuh api neraka. Kemudian dirindukan oleh surga. Terus panjenengan api ambek suaminya bisa membahagiakan. Silahkan masuk lewat pintu yang mana saja. Hadiah panjenengan ini luar biasa. Tepuk tangan untuk ibu-ibu semuanya. Makanya mak-mak ini luar biasa. Tapi kenapa Rasulullah pada waktu Isra Mi'raj kok banyak nafkah ini ibu-ibu? Ya ini loh. Pakaian komentar. Jangan semua dikomentari. Bek. Yang perlu aja justru pakai istighfar, dzikir, sholawat. Wah wis josiu rezekinya. Terus memuji. Ya oke. Ya. Bukan anaknya ngomong, bunda aku gini. Kok ada yang bagus? Bunda mendukung. Oke, sip. Gitu. Itu enggak bisa. Bunda ini ketua Dharma Wanita kecamatan. Paham? Oh, tambah ketua PKK. Ngerti kabeh. Anaknya enggak mau cerita, enggak mau curhat, wong sudah tahu semuanya. Begitu datang sekolah, tasnya ditaruh langsung masuk kamar. Lu kan enggak ada cerita untuk bunda. Enggak, bunda ketua PKK kecamatan. Sudah tahu. Kan panjenengan seneng dijak curhat orang atau didiamkan sama orang? Lo didiamkan sama suami istri aja enggak enak kok. Ya tahu panjenengan? Ya. Apalagi kalau seperti saya sudah 63 lansia, itu kalau ngomong lebih 10 menit mesti tukaran. Nah si jine egois, makanya saya ngalah. Bukan saya takut sama istri, ngalah. Karena janji Allah, siapa yang salah dia ngalah, tak buatkan istana nanti di surga. Tapi dia benar, dia ngalah, maka istananya akan lebih hebat. Kalau orang cerdas ya saya ambil. Tapi kadang-kadang ibu-ibu terus itu tadi loh, apa nyerangi terus-terusan. Maafin bunda, aku sing salah, wis menengan, ya wis ya, ojo dibaleni maneh. Iki sik mangkane tanam mbek mantan niku mundur maneh. Wis ngomong mantan terus mundur maneh. Mantan mundur maneh. Akhirnya tembok, gak iso mlayu apa-apa. Iki mati, mati. Ndak boleh dzalim. Belajarlah memaafkan. Anaknya gini, bunda aku yang salah, aku mohon maaf. Ya wis, enggak apa-apa. Bunda maafkan, tapi ojo diulangi ya. Ayo sekarang ngaji, sholat. Matur anu sama Allah. Itu caranya ibu gitu. Ojo mangkel ambek ini wis penyakit itu. Mana ada pasien bagus konsul kanker pankreas. Saya tanya, Pak, sebelumnya ini Bapak punya ndak enak dengan orang ada ndak? Iya Pak Agus. Ya itu penyebabnya. Maafkan. Sama dengan kanker payudara itu ya gitu itu, stres pikiran. Tapi nek kowe bahagia panjenengan ini selnya remodeling. Mau sakit diabetes nggak jadi, mau darah tinggi nggak jadi. Astagfirullahaladzim. Langsung tensinya turun maneh, ya. Itu karena menyebut nama Allah terus dong, sel itu yang gerakkan Allah kok. Makanya orang sakit kanker kok dia siap terus. Allah mengatakan, diam kamu, selnya dormant. Sel itu ada macam-macam, selnya dormant, tidur. Jadi selnya tenang, sehingga tidak mendapatkan. Tapi kalau mangkel dengan ini, benci dengan ini, pengobatannya, gak sabar dan lain sebagainya, itu imunnya turun. Jadi selnya kemana-mana, cepat menyebar. Itu makanya kita harus jeweran dari Allah itu.
kok ada sesuatu, orang mesti kan ada masalah toh hidup itu ya. Oh ini, udah ini jeweran dari Allah. Aku kembalilah, aku tak sholat sing apik. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya itu amat sulit kecuali orang-orang yang khusyuk. Oh iya, sabar aku. Ibadahku tak apii. Nah, gitu, membaik lagi. Makanya jangan alergi kritik. Orang yang memberi masukan kita, anak, pasangan hidup kita, suami atau istri, atau mungkin membantu juga memberi masukan. Kalau itu bagus diterima. Karena orang itu sayang dengan kita. Karena dia tahu kekurangan kita dan kita tidak tahu kekurangan kita sendiri. Itu kuncinya. Jangan sensi lagi. Gitu ya Bu ya. Jadi insya Allah kalau lulus Ramadan ini bukan hanya jiwa raga. Jiwa itu hati, perasaan dan sosialnya. Juga panjenengan berkualitas sehat. Fisik oke, tambah sehat. Apa cirinya? Kalau lulus Ramadan betul-betul maka berat badannya harus turun 2-5 kilo. Karena puasa adalah diet yang paling sempurna. Makanya kelihatan jamnya mulai kendo. Ini celananya ya mulai enak, dulu singset saiki lebih enak, lebih longgar. Dia lebih fleksibel jalannya, itu berarti sudah tanda-tanda bagus. Nah ini lulus Ramadan malah munggah 10 kilo. Ya apa? Ya. Kan menahan hawa nafsu. Nggih. Detox penyakit hati, detox pikiran dan lain sebagainya. Itu Ramadan, dahsyat Ramadan itu. Makanya orang baik nek Ramadan ini 12 bulan itu wah, enggak ada orang jelek mungkin. Nah, ini untuk mencuci selama 11 bulan, makan sembarangan, wis organnya itu kerja terus, pecel masuk, roti goreng masuk, tempe masuk, ote-ote amblas, kabeh lentul, sikat pisan. 11 bulan. Boleh ya, bebas ya panjenengan. Khusus 1 bulan istirahat. Lambung istirahat, organ yang lain ditoto saiki, diservis, ganti uli, tune up. Allah yang men-tune up. Hatimu bersihkan, ya. Perutmu juga ditoto. Sekarang buka sahur, makane yo sing unggul-unggul. Kurma. Ibu tahu ya? Kan mesti banyakan kurma ya, ya bukannya ya. Kalau ngikuti Rasulullah kan gitu ya. Sekarang kanker yang banyak itu apa? 1 kanker payudara, 2 serviks, 3 kanker paru, 3 kanker kolorektal. Kurma adalah seratnya tinggi. Makanya makan kurma jangan waktu Ramadan tok. Di luar Ramadan kalau ada kurma, lanjutkan. Tidak nganggu kadar gula darah kalau ada yang diabetes. Tidak usah takut. Penyakit yang berbahaya itu apa sih? Ketakutan diri sendiri, kekhawatiran. Kok gak ngene, gak ngene, gak ngene, gak ngene. Sehingga arep mangan, nguk ya apa ya, mangan iki gak oleh, mangan iki gak oleh, mangan iki gak oleh. Mati ae. Gak oleh mangan iki, gak oleh mangan iki, gak oleh mangan iki. Lah duitnya gaya apa? Dulu beli, ndak bisa beli, wong ndak punya duit. Saiki duitnya akeh gak oleh mangan. Makanya kalau bapak-bapak itu ke masjid nglakune alon, mesti ki makannya kulup ae, dikai kulup. Kalau sudah tua itu kasih makan yang enak-enak. Ojo dikai godong-godongan, malah dikai godong pisang, ya godong tebu. Aduh, makanya saya kering ke masjid, Pak kok mboten kondur Pak, wong sedaya sampun terlas. Sik ngenteni bojoku turu. Nunggu istrinya tidur. Kalau tidur lampunya dimatikan ben ndak lihat wajahnya. Kereng kan. Nek panjenengan dirindukan oleh ayahe mancing wis kudu mulih, ae nang kantong gak kerasan ae. Pengen ketemu. Tapi untungnya enggak ada yang gemuk ya. Nek ada ibu-ibu sih gemuk, biasanya suaminya stunting. Biasanya. Arep ngomong titik ngomong ini, apa? Men ngomong apa man? Langsung cemet. Ono suara apa bapak-bapak kok suwe-suwe tambah kuru, mlakune alon, tambah grik-griken, itu berarti bojone kereng. Wis
kakean ngatur. Loh iya, banyak penyakit itu ternyata dari orang-orang terdekat. Makanya mindset kita membahagiakan semua orang yang berinteraksi dengan kita. Tepuk tangan untuk kita. Sweetness, bahagiakan orang lain, kau akan bahagia. Setuju? Pandang orang itu selalu dari sisi positifnya, tidak pernah dari sisi negatifnya. Orang yang NPD, orang toksik mesti ada. 1%, mesti ada. Makanya orang kabeh kok menghindar ya ambek aku ya. Ya awakmu rubahan, sikapmu, omonganmu. Itu kuncinya. Jangan lah ibu aku ya kok ngalih kabeh ambek aku. Dan orang yang pede, toksik itu mesti ndak seneng. Mau rapat itu ndak seneng. Rapat mbek iki, ana jenenge sing toksik itu. Mesti ngomongin aku gak iso. Aku ndredeg, ketemu dhek ndredeg. Kadang-kadang mulai murus aku, murus. Senep, nang wetenge senep. Tapi kalau lihat ibu-ibu jamaah yang ada di sini, di Kabupaten Kediri ini, waduh dirindukan. Ndak datang itu, ibu iku panggilan, weanen ini. Seneng, kita rindu dengan dia. Kenapa? Orang itu selalu positif, tidak pernah menjudge orang itu salah, dan tidak omongannya selalu solutif, selalu mendamaikan kalau ada yang berselisih. Itulah ibu-ibu jamaah dari Kabupaten Kediri. Ya, itu banyak mesti gitu. Makanya belajarlah handling komplain profesional. Belajar ngatain, Pak Gus, nek orang toksik bagaimana? Ya panjenengan berusaha untuk mengingatkan nek wani, tapi nek gak wani ya menghindari. Tapi kalau panjenengan bisa menyarankan, bisa membuat dia baik, panjenengan investasi itu. Gitu loh, tergantung dirinya. Makanya belajarlah komunikasi. Sikap dan komunikasi itu sangat penting. Jelas nggih? Jadi lulus Ramadan sehat, jelas. Sehat, berat badannya salah satunya turun. Karena diet yang paling sehat. Kedua, akhlaknya mulia. Takwa, sabar, waduh sembarang di hati. Ketiga adalah semangat ibadahnya. Mempertahankan kesehatan, mempertahankan kebahagiaan, mempertahankan tetap dalam komunitas itu baik, tidak mudah. Tidak mudah. Makanya nek punya konco ojo terlalu cedek ya ojo terlalu benci. Terlalu cedek nanti nek pisah sakit hati. Tapi nek terlalu benci jadi penyakit tadi. Biasa aja. Tambah langgeng. Ya. Itu saling menghargai. Etika komunikasi harus dikeluarkan. Mohon maaf. Meskipun teman dekat, mohon maaf nek menurut saya kok begini. Mohon maaf, takut nek tersinggung. Mohon maaf. Ojo salah, awakmu salah, mesti awakmu ini ngono. Salah. Tapuk temen plok. Ojo gampang nyala-nyalakan orang. Gak cocok ndak apa-apa, diskusi, tukar pikiran. Ada yang gini, aku gak cocok ambil iku, yo 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 gak cocok ambil iku. Yo sampean sing bermasalah. Paham ya? Jangan dikira orang-orang lain itu orang-orang yang enggak potensial. Orang-orang potensial. Mindset kita harus dirubah. Bahwa orang-orang terdekat kita, pasti dia punya kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Tepuk tangan untuk kita. The power of mindset, growth mindset. Jangan fix mindset, negatif mindset. Itu kuncinya. Tidak ada ketakutan, tidak ada ndredeg. Was-was itu ya karena. Makanya harus bisa membedakan satu, stres. Stres itu penyebabnya jelas. Terlilit utang, kena pinjol, ditinggal meninggal orang-orang terdekat. Kedua adalah cemas. Cemas itu tidak ada penyebabnya, tahu-tahu ndredeg, keringat dingin, kepala pusing, lambung meningkat. Kemarin ada asam lambung, diobati yang betul. Telat, kena jantung, mati. Ada yang lambung, coba periksa yang betul, kanker usus. Ini banyak ini. Masalah di sini. Makanya orang yang sehat adalah buang air besarnya harus normal tiap hari, harus keluar. Kadang-kadang ada yang 3 hari sekali, itu tidak normal. Jadi racun di sini, bahaya. Salah satunya adalah kurma.
Kurma itu seratnya tinggi, makanya makan yang banyak kalau ada. Di luar Ramadan makan tetap. Tapi untuk melancarkan buang air besar yang bagus adalah cincau. Cau itu seratnya tinggi dan punya sifat soft stunner. Jadi kalau buang air besar enggak usah ngeden, selurut. Loh itu betul panjenengan. Kan dalam tubuh itu 5 yang penting. Keringat harus keluar, makanya jangan malas olahraga. Olahraga yang bagus apa yang sesuai dengan hatimu. Enggak usah ikut-ikutan. Yang penting berkeringat supaya lemak di luar pembuluh darahnya ini luntur. Kedua adalah kencing harus lancar. Kencing kok bening banyak, berarti ginjalmu bagus, minummu cukup. Kencing kok warnanya agak merah, hati-hati ada batu ginjal, ada batu ureter, ada batu vesika urinaria. Nah, kencing kok habis kencing dirubung semut, hati-hati kemungkinan diabetes karena legi. Nah, itu bisa kelihatan. Batuk kok ngekel terus, nek gak virus ya kanker paru. Ini batuknya ndak sering tapi badannya kok tambah kurus. Hati-hati TBC, periksa sputumnya. Ini batuk nggak khas ibu-ibu. Iku duwe entek mendekati lebaran. Mana ada ciri-cirinya gitu. Ya tak? Ada warning gitu loh ya. Nah, jadi setelah itu panjenengan setelah dapat outcome-nya bagus tadi sehat, akhlak mulia, semangat, kemudian fitrah kembali. Wis bersih, kemudian sama Allah diampuni, Ramadan, kemudian setelah Idul Fitri kita saling memaafkan. Jadi kita bersih kembali. Makanya terus jangan diisi yang kurang baik. Ya, didik-didik harus hati-hati. Takwa itu kadang-kadang hati-hati dalam bersikap. Ya. Itu di maintenance. Berat ini maintenance, makanya kreatif inovatif. Nah kreatif inovatif dunia banyak, buat roti, buat baju, buat apa bisa. Ojo lupa kreatif inovatif akhirat yang dahsyat, yaitu membaca, memahami, mengamalkan isi Al-Quran. Panjenengan kadang-kadang ikut pengajian berulang kali, tapi sikapnya kok belum berubah. Iya toh? Ini ada yang 1 kali, 2 kali, tapi oh iya ya, itu yang namanya hidayah. Makanya hidayah itu dicari. Lewat pengajian bisa, lewat TV bisa, lewat umroh haji bisa. Mesti panjenengan dapat pelajaran, makanya saya doakan rezekinya barokah, melimpah untuk tindak ke sana. Kalau sudah umroh haji, dunianya enteng. Tapi nek dunia tok ndak ada selesainya. Itulah pentingnya. Ye, punya cita-cita ke sana ya. Dalam hati ben dicatat sama Allah. Perbanyak baca sholawat ben dipanggil Kanjeng Nabi ya. Terus nek ada rezeki cepet disimpan di amplop untuk sedekah umroh haji. Wes gitu aja. Yang sedekah dikeluarkan terus, yang umroh haji nek kumpul disimpankan, dititipkan bank boleh, dikeloni ya boleh, ditaruh ngisor bantal ya boleh, pojok diambil nanti diintip. Ono 3 juta umroh haji, wis tak silih gawe nyicil kendaraan, ya gak budal, Bu. Ini ojo, sing sedekahnya dikeluarkan terus, maka akan ditambah semuanya nanti. Jadi nggak sulit, tapi mulai sekarang hatinya harus dibuka supaya solusi kita selesai. Nanti nggak gitu, nek dunia tok masalahnya tambah-tambah terus, betul ya? Multiple stress. Yang terakhir adalah panjangan keluar berkualitas dan berkelas, emotional wellness, bahagia, happy. Apa sih bahagia itu? 1, dicintai oleh ownernya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sikapnya dia? Dia selalu WA, SMS dengan komunitas keluarga boleh. Ojo lupa owner kita ya minta disapa. Makanya di SMS D-nya zikir, S-nya sholat, M-nya mengaji, S-nya sedekahnya. Kemudian helpful, suka menolong orang. Tadi yang social intelligent. Ojo makin angel dijak kerjasama. Dalam hal kebaikan lo ya terutama. Makanya orang kalau yang begini orang malas. Kalau begini rezekimu tertutup. Lulus Ramadan mesti gini. Enggak apa-apa mana Bu? Bu, enggak apa-apa mana? Apa man? Dia ingin apa sih yang bisa ditolong? Apa masalah stunting, masalah TBC. Kan banyak persoalannya PKK ini, betul nggih? Tapi dia selalu ayo memberikan. Beramal soleh.
Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika khairul bariyah. Sungguh orang yang beriman dan berbuat kebajikan adalah sebaik-baiknya makhluk. Itulah panjenengan semuanya ini. Apa dalam Quran itu Al-Bayyinah, surat At-Tin diingatkan lagi. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Pahala yang terus-menerus. Ditambahi lagi Quran surat Al-Kahfi. Ya. Innalladzina amanu wa amilus solihati innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Untuk mereka-mereka itu disediakan surga firdaus sebagai tempat tinggalnya. Ayo berbuat kebajikan nggih. Nggih. Dari hati yang bersih, mindset positif, ucapan yang baik, action yang bermanfaat. Ya apa berbuat baik, beramal soleh? Syaratnya 4, diingat-ingat. Nisi, N. Niat lillahi ta'ala, karena Allah. I, ilmu. Kata Rasulullah, pengen sukses di dunia dengan ilmu, sukses akhirat dengan ilmu, sukses dua-duanya juga dengan ilmu. Tapi kalau orang mendahulukan akhiratnya, wal akhiratu khairu wa abqa, maka dunianya akan ikut. Itu orang yang cerdas, orang yang wise. Ketiga adalah sabar. Sabar sing paling gampang ya apa Pak Agus? Baca istighfar 70 kali setelah sholat asar, maka Allah akan mengampuni dosamu 70 tahun lamanya. Sahabat Rasulullah tanya, ya Rasulullah, berilah aku tips yang bisa membawaku ke surga. Rasulullah ini, jangan marah. Wah, tidak bisa, berat. Aku emosian nih. Ono gak beres titik, ono wis kudu ngejreng. Maka Allah, Rasulullah bacalah istighfar 70 kali setelah sholat asar, maka Allah akan mengampuni dosamu 70 tahun lamanya. Sahabat tadi mengatakan, kalau usia saya 60, barangkali umur 80 saya dipanggil sama Allah. Bagaimana ya Rasulullah? Tidak usah khawatir, sisa pengampunanmu akan aku berikan kepada kerabat-kerabatmu. Itulah dahsyatnya istighfar. Diperintahkan oleh Allah, dijauhkan dari siksa api neraka, ditambahi rezekinya, dicintai Allah, dan setan putus asa. Setan tidak berani dekat dengan orang panjenengan yang sering istighfar. Jadi nanti kalau pulang, be anaknya rodok gak beres, arep ngandani, arep ngamuk, langsung astagfirullah. Bapak arep ngomentari bapak mana, astagfirullah. Ditahan. Nah, lulus Ramadan kok, betul nggih? Bisa ya? Terus tambahin zikir. Zikir terus. Alladzina amanu wa tatmainul qulubum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatmainul qulub. Tenang hatinya. Dan itu perintahnya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihu wa asila. Hei orang-orang beriman, berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Panjenengan berzikir dicintai Allah. Kata Allah, kalau kamu ingat aku di dalam hatimu, maka aku ingat kamu di dalam hatiku. Kalau kamu cinta kepadaku, maka aku lebih cinta kepadamu. Panjenengan berzikir terus. Allah turun, hei ibu-ibu, jamaah Kabupaten Kediri kok manggil saya, kata Allah. Apa yang diminta? Bersyukur, alhamdulillah ya Allah, saya sehat ya Allah, alhamdulillah bisa puasa ya Allah, alhamdulillah. Tapi saya masih mau mendoakan anak saya, mau bekerja, sudah lulus, mau bekerja, ada yang mau menikah, berilah kemudahan ya Allah, berilah pertolonganmu ya Allah. Enteng sama Allah. Itu loh, dzikir. Apalagi tambahi sholawat. Wah, 3 itu namanya activity, spiritual question. Sampai undrat. Istighfar, cintai Allah, zikir, senang sama Allah, sholawat. Selesai permasalahan kita. Dalam hadis qudsi, kalau kita ada masalah, maka kata Rasulullah, kamu pasti dapat pertolongan dari Allah. 1, memakmurkan masjid. 2, qiyamul lail. 3, bersedekah. 4, suka menolong. 5, perbanyak sholawat. Dan 6 adalah seringlah berwudu. Terserah, nek 6-6-nya bisa ya monggo, nek enggak. Tapi sholawat itu, makanya almarhum eyang saya, bapak saya, aja lali maca sholawat.
Temen kamu dapat pertolongan di dunia dan besok dapat syafaatnya Kanjeng Nabi. Hidup itu apa sih? Cari ridhonya Allah, belajar ikhlas. Ikhlas kan proses. Mau ikhlas harus lewat sabar dulu. Sabar harus latihannya luar biasa dan lain sebagainya ya. Besok kalau meninggal mengharap rahmat dari Allah. Apa? Ibadahnya yang bagus, perbanyak sholawat dan tambahi sedekahnya. Hidupnya dunia enak, ya panjenengan. Ada yang sakit-sakitan di sini? Tidak ada ya, sehat semuanya. Mudah-mudahan Ramadan sehat, tambah sehat. Tensi yang tingginya aman turun, diabetes yang biasanya bermasalah turun, lambung yang banyak itu lambung ibu-ibu. Betul ya? Lambung, titik-titik paling gampang lambung. Itu ada 2 pengobatannya, asam lambungnya dinetralisir, tapi imunnya ditingkatkan. Makanya minum obat penenang, enggak apa-apa. Lah penenang nek enggak mau obat yo. Sholat tahajud, baca Al-Quran. Makanya nek galau, ambil wudhu, ambil Al-Quran, baca, tenang itu. Itu surat cintanya Allah, jaminan itu. Nek paling ndak anu ya kok dokter, ya. Ojo meneng depresi. Nek depresi ngene iki bahaya depresi. Apalagi psikosomatik, periksa dokter itu. Wong sange sakit jiwanya, dokter ngomong, "Gak apa-apa, Bu, normal semuanya." Bodoh dokter itu. Jadi dokternya sing dibodoh-bodohno, pindah lagi. Jadi obatnya ganti-ganti terus wakeh, bingung sing diminum yang mana. Jiwamu yang sakit. Begitu istighfar, taubatan nasuha, lakukan perubahan. Waras. Kemarin pasien saya semua dokter dikunjungi, semua. Spesialis apa aja, kecuali 2, kandungan sama anak, dia enggak kunjungi. Sing mau diselang, mau di, "Mas, Pak, enggak apa-apa ini, normal kabeh, enggak apa." "Ya tapi aku ndredeg, Pak, aku." Ternyata orang itu ambisius. Ambisi boleh ya punya cita. Ini ambisius kan menghalalkan semua cara, jadi enggak bisa tidur kan gelisah. Ini bahaya. Kalau ada locus minorusnya, kelemahannya dia kena mesti. Makanya ada ibu-ibu kena kanker paru. Saya tanya, "Ibu ngerokok?" "Enggak." "Suami ngerokok?" "Enggak." "Lingkungannya ngerokok?" "Enggak." "Tapi ibu ada masalah yang berat sebelum ini?" "Ada." Nah kebetulan yang lemah di paru-parunya, kena paru-parunya. Makanya boleh mikir tapi jangan kepikiran, itu tembus DNA. Ada ibu-ibu yang ada masalah terus dipendam, enggak wani ngomong, ada enggak? Itu nek gak jantung ya kanker. Tapi nek kakean komentar ya risikonya stroke. Ono apa? Nek meneng ini kikmat. Biasa aja, ya kayak gini ini. Betul nggih? Tapi yang dahsyat adalah 3. Tak dudui mau yang dahsyat ya. Tahajud, puasa, baca Al-Quran. Dahsyat itu. Kalau tambahi sedekah, wah enggak ada kesulitan. Karena sedekah adalah dekat dengan manusia, dekat dengan malaikat, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Dan sedekah enggak usah duit tuh ya, enggak selalu duit, senyum, berkata yang baik. Apik Bu idene panjenengan. Yes. Sedekah itu nyenengkan orang. Ya wis Bu aku ono bothok Bu, senten ono ya tak jupukno bothok. Lho, nyenengkan nih. Senyum barang. Assalamualaikum Bu, iya. Apalagi memuji. Wis rezeki dateng kabeh. Wong disenengi orang. Dikangeni panjenengan. Ada rujaan ngono, Bu iku, bean. Tapi nek orang itu resek, kita sih lagi makan ono dhek, cepet buyar cepet jangan diringkis sih. Lebokno tasmu. Wis pura-pura kita ngenteni wong iki nek kok wis gak ono kene mulai maneh. Loh, guyune banter berarti pernah melihat seperti itu. Ya, ayo mulai sekarang ojo saling menyalahkan, ya. Ojo menyalahkan tapi berusaha mengingatkan. Tapi nek menjelekkan orang di depan orang banyak jangan. Nek ada orang itu enggak benar. Misalkan panjenengan ingin, kan orang niatnya baik kan sudah dicatat 1, betul nggih? Kalau berhasil kan dilaksanakan 2. Tapi orang yang berbuat jahat masih niat kok enggak dicatat, berbuat itu bedanya. Makanya punya niat yang baik untuk menolong sesama. Ya toh? Kalau kita suka menolong ya besok kita ditolong. Coba panjenengan di jalan, ada orang mau nyebrang, orang dulu kan kita defen aja, dulu kan orang lain. Wah, panjenengan nikmat rasanya. Temen ditolongi orang. Cuma
Nah, sekarang itu orang banyak tidak serantan. Kelihatan, jelas merah, sana hijau jalan. Sing merah ini loh ikut jalan. Waduh, ini bahaya ya. Betul nggak, banyak ya kelihatan seperti itu. Stres karena ini. Apalagi ibu-ibu senang dalan sepedaan ini. Wis nang tengah, wis arepe dhewe. Cul-culan tangan bareng. Rating kanan menggoke kiri. Jelungup, ya. Ya, fokus itu sulit apa enggak? Sulit. Makanya kuncinya sukses 3, tekun, tabah, tawakal. Fokus. Jualan roti kok fokus, ada sedekahnya, pasti sukses. Tapi dikurangi, enggak lama, tabah. Nanti naik sukses, godaannya tambah banyak. Ibadahnya tambah bagus. Nah, itu berarti barokah. Kemudian tawakal, semua titipan Allah. Bisa sewaktu-waktu diambil, dan Allah kalau nambah sewaktu-waktu, tidak ada kesulitan bagi Allah. Itulah, makanya backingnya Allah, bisnislah dengan Allah. Bisnis dengan Allah bagaimana? Allah mengatakan kalau kamu pengen balas atas nikmatku, sehat, sukses dan lain sebagainya. Balaslah orang-orang yang membutuhkan pertolonganmu. Dan yang ketiga adalah berikhtiar bersama-sama di antara keluarga. Tapi di antara komunitas, masyarakat, 3B itu. Makanya kegiatan apapun anak ibu-ibu mesti sukses. Jaminan posyandu. Sukses enggak? Sekali tempo 1 bulan posyandunya kayak no bapak-bapak. Coba, nek gak lomba nangis bayine itu. Betul nggih? Kenapa? Kenapa ibu-ibu kok mesti sukses? Ikhlas. Ikhlas itu mahal itu. Kedua, semangat. Dan ketiga, kenapa sukses? Cerewet. Duh, ibu-ibu kadang-kadang cerewet itu positif. Terlalu cerewet itu yang enggak bagus. Sama. Overconfident enggak bagus, percaya diri. Aku iso mesti bal-balan, aku mesti iso ngalahno. Ternyata malah kalah. Over. Dului Allah. Betul enggak? Tapi kalau self confident, insya Allah aku akan berusaha main sebaik mungkin dan aku berusaha untuk memasukkan bola. Self confident, backingnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Arep nendang gak langsung ditendang, ndonga sik. Wes direbut koncone, ya ta? Bismillahirrahmanirrahim. Yes, ngono, diarahno sama Allah. Loh saya lihat loh, Allah itu maha adil ya. Ada di kotak penalti, ya ta? Terus dijegal. Dia itu enggak sengaja melukai, enggak sengaja menyukai. Itu nek kena penalti, enggak masuk. Tapi ngeri itu. Tapi nek dia sengaja memang kadang-kadang jegal, enggak nganu bolanya terus sikile diunggah nong ini. Tik, ya. Sehingga dia kesandung, masuk bolanya. Penalti ini masuk. Allah maha adil. Jadi panjang enggak usah khawatir. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan selain kebaikan itu pula. Tidak ada orang berbuat baik balasannya jelek. Makanya panjenengan nek merasa dirinya gak enak, gelisah. Mesti sama Allah. Gapnya agak jauh. Dekatkan. Istighfar, taubatan nasuha, lakukan perubahan yang baik. Selesai. Allah maha segalanya, maha pengampun, maha segalanya. Gitu nggih Bu nggih? Jadi masih ada sisa separuh. Kalau memang Ramadan dulu belum maksimal, ayo simak. Tapi ibu godaannya gak tabah, godaannya berat. 20, wis dapat 20 kurang 10 hari terakhir. Ini puncak-puncaknya door prize dari Allah, Lailatul Qadar dan lain sebagainya. Ibu bingung ambek kastenel. Kastenel terus apa maneh iku ya? Nastar terus apa maneh? Apa iki? Pastel kecil-kecil ya, baru bingung ambek iku wis ribet ambek. Ya boleh, wong namanya bahagia ya. Tapi tetap bisa membagi itu apa ibadahnya harus lebih. Sehingga nanti grafiknya gini, ojo nanti di tengah-tengah terus gini, bingung ambek itu. Justru nek ditingkatkan terus di akhir Ramadan, wah rezeki luar biasa ya. Itu kuncinya. Setuju nggih? Sekarang pertanyaan masih ada. Masih ada banyak, lebih baik kita diskusi. Ayo Mas, ini nih mic-nya mana? Ayo undang-undang ke panjenengan, apa penyakit? Penyakit apa tanda? Ini, ayo.
sing ada masalah-masalah. Enggak ada masalah, enggak apa-apa. Kita belajar bersama. Nggih, panjenengan. Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanya tentang kesehatan. Nggih. Selama saya puasa ini, kalau biasanya kalau puasa sunnah itu saya nggak pernah sahur, tapi enggak ada masalah. Nah ini saya sahur, tapi setiap puasa itu kok selalu kayak di ulu Ada hati bereaksi, enggak biasa. Iya, terus ini kayak beria aja, terus ini juga kayak ada lendirnya gitu. Iya, iya. Kira-kira itu ada gangguan kesehatan apa ya Pak Dokter? Apa yang harus saya lakukan juga agar puasa saya lebih nyaman gitu? Ya, Terima sahur kasih. itu sunnah ya Bu ya. Jadi Ibu nyuntur Rasulullah. Tapi karena Ibu biasa puasa sunnah enggak pakai sahur, ya sekarang harus pakai sahur sedikit-sedikit, enggak usah banyak-banyak, enggak apa-apa. Tapi yang penting mantep, niatnya mantep ya. Kemudian sedikit aja, kurma aja sudah cukup. Cuman yang penting untuk sahur saya ingatkan, minum, untuk lebih penting minum. Ya, minim seminim-minimnya 2 gelas lah terakhir itu. Supaya untuk sangu 1 hari gitu. Enggak makan enggak apa-apa. Kurma 3 atau berapa ya, sama air hangat boleh. Ya, air hangat boleh. Air hangat itu yang bagus meningkatkan imun ya. Terus kurmanya seratnya buang air besar lancar ya. Tapi usahakan sahur Bu. Ya. Itu Kanjeng Nabi itu. Ya, tapi karena ada lambung ojo takut. Yang penting yakin ya. Semua nek yakin ini bulannya Allah. Aku Pak Agus aku kena ginjal, gagal ginjal misalkan. Dia grade berapa? Nek grade ringan insya Allah enggak ada masalah. Tapi nek grade 3, 4 konsultasi dokter. Pasien saya gitu kanker, Pak Gus aku pengen puasa Ramadan, insya Allah kuat. Dia sudah nyoba puasa sunnah sebelumnya, ya enggak apa-apa Bu. Terus obatnya bagaimana? Saya oper ya malam. Jadi Ibu buka, terus habis taraweh, terus sahur. Enggak apa-apa. Allah itu. Ini bulannya Allah, padahal yakin, makanya itu tadi loh. Hati mantap, mindset positif, ucapannya baik terus, karena ini doa, alhamdulillah waras aku. Waras, alhamdulillah. Betul loh, panjenengan ngomong habis doa gitu, alhamdulillah ya waras. Hilang keluhan itu. Temen itu. Panjenengan dia ngomong, ini terbukti. Panjenengan punya gejala odun. Mohon maaf ya odun kadang-kadang. Itu obatnya pengen ada. Bismillahirrahmanirrahim, dipukul 3 kali. Ojo dadi, enggak jadi dia. Serius ini. Ini doa. Doa. Lah panjenengan jawab dengkule Bu. Lah yo kene Mbak Yu. Ada Mbak Yu ada. Aduh, terus kene Mbak Yu terus munggar ini ada. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bersyukur, alhamdulillah. Minimal kalau itu berat istighfar karena dari dirinya sendiri mohon ampun dan lakukan perubahan. Waras Bu. Habis doa ya Allah pegel-pegel hilang. Lutut saya biar lutut itu ada orang, Pak aku saya mau ganti lutut. Buatannya Allah itu lebih baik loh ya. Mungkin mindsetnya panjenengan rubah naik. Aku sehat, aku gak apa-apa. Mungkin panjenengan gak tahu digerakkan, naik gerakkan. Tidak jadi operasi malah naik ke Bromo sampai tingkat atas. Ibu-ibu ini. Hati, mindset, ucapan, actionnya. Olahraga. Jadi jalan kaki ini manfaatnya banyak. Apalagi habis sahur sambil nunggu adzan coba jalan kaki 15 menit supaya metabolismenya jalan. Ya. Habis makan jangan tidur. Nah, 15 menit. Di mana di halaman dalam rumah boleh. Situ apik itu. Mau jantung. Saya punya ada gerakan-gerakan waktu sholat untuk lutut ya, untuk lutut terutama. Jadi digerakkan kayak itu 2 3 30 kali. Terus ditarik gini. Itu ternyata ketarik semua otot-ototnya. Terus dikasih 1 2. Enggak ada masalah. Kontraktur, keropos karena mangkel dengan orang lain, maafkan. Kering karena enggak pernah gerak, degeneratif, ya toh? Kasih makanan-makanan sekarang ada susu kolagena. Pernah dengar? Kolagen itu. Ya, kemudian degan itu kolagen. Kemudian siwalan, kolagen. Terus apalagi kolang-kaling, itu kolagen, ya. Penting, gerakkan nanti dia akan menciptakan minyak. Minyaknya kalau habis ini mesti sakit. Kalau untuk lutut, kretek, karena dia bergeser.
Yang ketiga itu kering. Yang keempat adalah keradangan, ada autoimun, ada diabetes, yaitu diatasi dulu diabetesnya, autoimunnya. Obat stres bagaimana? Selain mendekatkan daripada yang puasa, tambahi vitamin D. Vitamin D itu meningkatkan, kan stres itu menurunkan sistem imun KB, sel-selnya. Itu ditambahi vitamin D, maka natural killer cell, sel-sel untuk daya tahan tubuh itu meningkat. Ya, sama air hangat tadi. Kelima adalah keroak. Kalau ada tulang keroak, itu penyebaran dari kanker. Yang sering apa? Kanker payudara, kanker prostat untuk bapak-bapak, kanker tiroid, ini senangannya juga ke tulang. Yang keempat adalah kanker paru. Ini saya sedang merawat satu kanker paru, tulang rusuknya hancur sama tulang belakangnya. Betul ini, ya. Nah kanker itu bagaimana Pak Agus? Penyebabnya ada multifaktorial, tapi ada dua yang berperan, genetik, paparan. Paparan bisa eksogen, bisa endogen. Eksogen bahan pengawet. Senang ikan bakar-bakar boleh, tapi ojo saben hari. Karena ada kasus seorang guru karena tidak punya pembantu, pulang ngajar, kantor selalu lihat sate bakar, ikan bakar terus. Begitu pensiun ditemukan tumor di perutnya, akhirnya meninggal. Boleh, tapi jangan kesering. Sama dengan mie, boleh, tapi ojo saben hari. Jadi kita variasi, ya. Itu. Kalau internal antioksidan senyum. Tertawa panjenengan itu antioksidannya tinggi. Kalau menengai jantung mati. Itu ya. Nah, itu. Nah, yang bagus untuk kanker bagaimana? Mencegah. Bagaimana mencegah? Cerdik. Tulisannya cerdik. Mudah-mudahan panjenengan tidak hanya pandai, cerdas, tapi wise ya. Tapi tak tambahi cerdik untuk kesehatan, terutama menghindari kanker. Karena kanker yang banyak kan ibu-ibu ya, kanker payudara dan kanker serviks. C-nya adalah cek kesehatan. Sekarang ada di puskesmas cek gratis atau apa ya. E-nya enyahkan asap rokok, terutama suami-suami ya. Suami-suaminya tidak ada yang merokok toh. Alhamdulillah bagus ya. R-nya rajin olahraga ya. D-nya diet seimbang. Ojo ndak boleh ini, ndak boleh ini, ndak boleh ini. Aduh kasihan rek. Makan pada waktu lapar, berhenti sebelum kenyang. Rasulullah kan gitu, betul loh. Syukuri, nikmati, batasi, imbangi, tambahi. Nek makannya enak-enak, imbangi olahraga. Syukur-syukur, tambahi sedekah. Makan yang bahaya itu berlebihan dan gak ngejak koncone. Iku sing bahaya. Dua itu diinget-inget. Dia berlebihan, ndak ada sosialnya. Wes, itu sumber penyakit. Diabetes dan lain sebagainya macam-macam. Tapi nek ngejak koncone enggak akan bahaya. Terbukti teman saya makan beli duren 5 dimakan. Besok cek kolesterol enggak naik kolesterolnya, kenapa? Ngajak teman-temannya. Ya teman-temannya iki sing munggah kabeh kolesterol. Paham ya? Itu ya, nggih. K-nya adalah kelola stres. Oke Bu ya. Ibu enggak stres ya? Enggak ya? Alhamdulillah ya. Mboten ya alhamdulillah. Tapi lambungnya harus diperbaiki ya. Ada dua. Cek asam lambungnya, kedua imunnya ditingkatkan. Tambahi ikan kotok boleh ya. Pokok imunnya. Tapi yang jelas vitamin D. Cari yang 1000 aja, yang kecil aja. Ada 1000, ada 5000, ada 10.000. Minum. Kondisi seperti ini 1000. Nanti imunnya kuat. Sekarang penyakit imun banyak atau enggak? Banyak. Tapi ibu-ibu imunnya meningkat, salah satunya dengan puasa. Imun meningkat 1 fit olahraga, fresh, enggak mikir yang berat-berat. Fun, seneng, bahagia. Food, makanan, banyak sayur, buah-buahan, ikan laut. Fasting, itu menyebabkan imun meningkat. Tapi yang paling cepat imun meningkat adalah fulus, duit. Makanya negaknya kalau duit. Nah bagaimana datang ke duit? Ayo bisnis sama Allah. Apa? Sedekah, bekerja yang baik, ngimbui orang yang beli dan lain sebagainya. Wis pasti tambah. Datang duitnya. Melayaninya dengan senyum, makanannya yo enak, murah, berkualitas. Ya tidak ada sulit, krisis. Bu enang mall banyak diskonan, ayo cuci gudang, barangnya apa-apa. Males Pak aku gak ada duit, krisis.
Wa asirru qaulakum awid sarubi innahu alimum bidzati sudur. Quran surat Mulk ayat 23. Dan rahasiakanlah perkataanmu dan nyatakanlah sungguh Allah tahu apa yang ada di hatimu. Kerenteke hati panjenengan itu Allah tahu. Apa ngomongmu krisis tak turuti. Wes gitu tak. Coba nek alhamdulillah sehat. Coba panjenengan ambil doa nanti. Alhamdulillah ya lambungku waras. Waras alhamdulillah. Temenan waras. Serius ini, dicoba tak lutut ya gitu ya Allah, buang semua penyakit saya ya Allah. Saya pengen ibadah dengan baik ya Allah. Ada yang waktu rukuk gini kertek. Bangun bunyi kelotak. Itu musuhnya akeh wong iku. Ayo lagi, ini tanya. Apa? Ya, monggo. Bagus, alhamdulillah. 50. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang disampaikan kepada saya. Bapak dokter, saya akan menanyakan mengenai kurma. Itu katanya sunnah bagi Rasul untuk kemanfaatannya itu bernilai 3 ganjil. Seandainya 4 atau genap, apa ada bedanya dari segi kemanfaatannya? Terima kasih. Sebetulnya enggak apa-apa masih berapa, tapi kalau nyontoh Rasul ya insya Allah dapat pahalanya. Kan nyontoh Rasulullah ya 3 jumlahnya. Yang enggak boleh itu kalau 100 kurma itu enggak boleh. Kadang boleh 3, 5, 7 ya. Ya, pokoknya ganjil lah. Lebih baik ya tinggal nyontoh Rasul itu tolong dan kita. Tapi Bu misalnya 3 terus kebablasan siji ya enggak apa-apa, alhamdulillah. Enggak apa. Kurma itu seratnya tinggi. Tidak mengganggu kadar gula darah. Jadi bagi yang punya diabetes insya Allah enggak apa-apa, termasuk madu. Aku wedi manis itu kan butuh untuk tenaga juga. Ya minumlah madu. Nek aku gak makan sego, ya rupamu seperti mayat nih makan sego. Terus lolak-lolok gini kan nasi untuk inteligensi. Jangan berlebihan oke. Ya memang Rasulullah kan tidak berlebihan. Rasulullah itu ahli puasa, betul nggak? Nah itu contoh itu seperti itu. Saya sendiri jarang makan nasi saya. Ganti lontong. Ayo, kayak lah. Ayo mana? Oh ya. Ayo madam. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya menunggu sekali untuk perjumpaan ini. Soalnya biasanya tahu di TikTok. Oh, iya. Iya, yang tahun lalu nggak tahu ada halangan nggak bisa hadir yang dengan foto itu. Iya. Iya. Jadi di TikTok itu Dok ada banyak sekali vitamin. Di antaranya ada D3K2+. Nah itu promonya itu sangat menggiurkan sehingga saya pribadi itu tertarik. Nah itu untuk usia 50 tahun ke atas diperbolehkan apa tidak? Terus konsumsinya apa boleh setiap hari atau bagaimana? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Dok, ini sedikit curhat nih. Jadi usia 50 tahun ke atas itu hubungan suami istri itu kan lebih ke gimana nggih? Ya. Intinya bapaknya rada luwih jengkelno. Ya. Masalahnya itu sepele. Bapaknya ya minta. Boten. Ya. Terus. Ya, masalahnya ngomong gitu loh, Dok. Ngomong itu loh mesti misal contoh. Nanti kita pergi sama anaknya ya. Oh iya, anaknya ikut ya. Terus ketika mau berangkat saya tanya, loh anaknya kok nggak jadi ikut? Lek wis katene budal gak melok, gak ono itu ya berarti gak melok loh, gitu loh Dok. Maksudnya contoh kecil. Maksudnya hal-hal kecil sepele itu kok sering berulang gitu lah. Itu gimana Dok? Intinya tips biar harmonis bahagia sehat di usia 50 tahun ke atas gitu. Salah satu tak balik dulu. Yang pertama tadi apa Bu? Vitamin ya. Vitamin D sebaiknya harus ya. Karena kita jaga imun, iman sudah oke ya, iman panjenengan sugi, imannya 5S ya. Syahadat, sholat, sabar, sedekah, sholawat ya, oke, wis panjenengan. Imun 5F, fit, fresh, fun, food, fasting, fulus, duit ya itu.
Vitamin D karena banyak virus-virus ya. Satu, boleh air hangat. Kedua, sinar matahari pagi, kena sinar matahari pagi. Tapi tidak ada salahnya bagi yang punya rezeki dan lain sebagainya. Yaitu selain sayur, buah-buahan ya, ikan laut, vitamin D yang 1000. Ada tulisannya 1000. Itu mengaktifkan sistem kekebalan tubuh termasuk sel-sel daya tahan tubuh, natural killer cell, T lymphocyte cell itu membantu, mensupport lah gitu ya. Wedang uwo yaitu imunomodulator semuanya ya. Wedang uwo itu jahe, tambah opo-opo itu macam-macam itu ya, itu bagus sekali ya. Kedua, orang yang hubungan, mohon maaf ini di bulan Ramadan tapi tidak apa-apa ya karena ada pertanyaan. Yang hubungan seksualnya bagus, orang itu jauh dari gangguan mental. Karena bahagia, yang keluar adalah hormon endorfin. Itu kekuatannya 300 kali morfin. Bahagia panjenengan. Ya ampun nek usianya 50 selama sehat. Loh di pelajaran saya paliatif, orang yang sakit kanker tetap dibahas tentang hubungan seksual. Cuman pikirannya kita ini yang kotor kalau hubungan seksual mesti dimasukkan, enggak selalu. Dikempit kan bisa. Dan hubungan seksual itu tidak selalu pegangan tangan, ya gandengan. Mas yo wis tuwek, saya punya cucu. Saya sama nyonya saya kadang-kadang kalau tidur mesti tak pegang tangannya. Kadang-kadang jeng sikilku kempitan kan, dikempit tok sudah seneng. Itu secara psikologis bahagia. Gitu loh. Ya jangan iki kanker dilebokno ya perdarahan. Wong kanker itu sifatnya rapuh. Kanker itu kan rapuh, gampang berdarah. Bapak-bapaknya maksa lagi lah, itu kadang-kadang terus punya simpanan macam-macam dan lain sebagainya. Karena itu, ya demikian juga bapak-bapak kalau itu tidak tersalurkan, berisiko juga untuk kesehatan reproduksinya. Prostat, ya. Prostat itu jarang keluar, telung wulan gak metu blas. Jaluk digetak, ya macet langsung grek kena prostat. Makanya yang weweh. Suami nek wis habis traweh bae. Lho kan boleh halal toh kalau habis traweh ya. Bunda iki habis mari traweh malam minggu pisan ya aku kayak ono makcrut ngono ae to. Ya wis PNKB ya gak masalah ya. Ndak apa. Itu awak memuji. Loman kepada suaminya, tangannya dicium. Itu awak memuji. Yes. Dari mana? Ibu-ibu PKK Kabupaten Kediri. Sudah pernah dapat motivasi dari Pak Agus sampun di pendopo, langsung masuk surga kabeh, wis. Cepet tunggano haji kabeh. Membahagiakan suami. Suami itu luar biasa, wis tanggung jawabnya dan lain sebagainya. Makanya ojo mikiri awake glowing. Ibu-ibu nek glowing, iku suamine golong koming, wis pasti iku. Makanya yang good looking. Jadi kalau overthinking ganti positive thinking. Ojo overconfident dari self confident. Overacting ganti good looking, ya dah. Ngajine oke, sering sholat malam. Itu auranya muncul sih tapi asli. Nek tembelan itu panjenengan raup kelihatan keriputnya asline. Gitu loh. Ya. Itu. Jadi suami, anak nurut ibu sukses. Istri membahagiakan suami masuk pintu surga pilihan wis. Allah sampai gitu. Tapi berat. Karena apa ya ini cerewet komentar. Ya, itu. Terus menang-menangan. Makanya tadi nek ibuke rada gede, suamine cemet. Teman saya ini terbukti ketemu di masjid, "Mas, Cak, sampean kok ketokane Cak, apa? Stres, Cak. Kok terus Pak Agus lho, aku bagian wong terminal kan ketok sih sampean niku." Temen ta? Iya, apa? Aku lho Pak Agus, S2, spesialis paru dia. Istrinya S3, PhD dari luar negeri. Di rumah itu loh isinya seminar ae. Astagfirullahaladzim. Barang sing gampang itu digawe ilmiah. Hajine isine tukaran tok ae. Ya. Yasir walatu'an, permudahlah, jangan kau persulit orang lain. Wong orang ilmunya tinggi itu yang makin merendah. Wong ilmunya Allah itu luas kok.
makin bisa fleksibel, makin gampang memuji orang. Makanya kalau kamu salah, kamu gak oleh ngene. Ada orang yang pernah saya lihat seperti itu. Orang itu mengingatkan, ojo nyalano wong, moco dhisik, kurang mocomu. Mek ngono tok dek itu, kurang mocomu, ojo gampang nyalano orang. Orang bertindak itu punya alasan dek, punya reasoning masing-masing. Hargai dia, kan gitu, betul nggih? Angel loh iki, ilmu dhuwur iki, angel. Sopan, menghargai orang. Saya aja DM saya, murid-murid saya, ketemu saya mesti gini. Saya tambah gini lagi, ndek-ndekan ae wis. Hei, sing sebelah kanan, ayo cepetan. Masih kurang 5 menit. Ayo. Ayo. Ada? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus mau tanya, kan ada penyakit anxiety disorder. Kalau sudah habis asar itu rasanya kok kambuh, itu gimana cara mengatasinya? Penyakit anxiety disorder itu loh, karena Narsistik. Ya. Oh, acid. Ya, anxiety. Itu kalau habis asar itu kok mau asar itu kok kambuh gitu, gimana cara mengatasi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kena makanan yang merangsang. Kedua, mindsetnya dirubah, ya. Mindset terutama pusatnya di HPA akses ini, hipotalamus, korteks, hipofisis, adrenal akses. Ini aku enggak ada apa-apa, ya. Terus mulai mengenalkan pelan-pelan. Itu sensitif itu. Berarti terkait dengan imun. Kalau enggak cepat diatasi, imunnya turun, ya. Hati-hati. Makanya tenang, obat penenang. Nek sudah ada gangguan lambung ini tadi ditambah tidurnya enggak bisa bagus, karena istirahat itu ternyata obat loh. Istirahat yang betul-betul itu obat itu. Tidak bisa tambah menurun terus. Sekarang banyak penyakit-penyakit autoimun. Ya Bu ya. Sementara pedas, kecut, sing nemen, kopi dikurangi dulu, dihilangkan dulu. Yang keras-keras merangsang itu tidak usah. Tapi imunnya ditingkatkan ya. Dengan tambahi vitamin D tadi ya. Terus makannya sedikit-sedikit ya, tapi enggak boleh makan nek gampang ya. Bismillah 3 kali, selawat 3 kali. Ya Allah, tambahi kesehatanmu dengan makanan ini dan buang semua penyakit yang ada di tubuhku dengan makanan ini. Itu akan berubah semuanya lebih baik. Baik Ibu Saudara-saudara, karena waktu ya, ini mari kita berdoa. Kalau ada yang mau tanya, minta nomor HP saya, WA saya, nanti bisa calling. Apalagi kalau sudah ada data-datanya, ada fotonya, kasihkan lewat WA. Baik Ibu Saudara sekalian, appreciate untuk ibu-ibu jamaah kabupaten ini. Tetap semangat, tetap fokus pada Ramadan, ya sampai akhir nanti, dan nilai-nilai Ramadan. Jadi orang tenang bahagia itu 5, nilai-nilai Ramadan dipertahankan, nilai-nilai umroh haji, yang bagi belum umroh haji saya doakan cepat berangkat. Hindari 3M, mengeluh, malas, medit, itu penyakit. Jangan putus asa, berdoa, nyuwun terus sama Allah, itu kekuatannya. Ada masalah apapun berdoa terus sama Allah, pasti ya. Itu dia. Kelima adalah mari kita berbuat baik, beramal soleh yang banyak. 5 tips itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang berkualitas dan berkelas dengan hikmah Ramadan ini.